apa namanya korban nasabah ini, si Tiga Salman ini. Nah, dia mencak-mencak, marah-marah, alasannya karena kita mau memviralkan ini, mungkin ada bocoran, ya dia tahu kita mau memviralkan di Hotman Paris gitu. Iya, oke. Kayak waktu di Surabaya, Surabaya juga gitu, Pak. Ya saya mah gentle aja, langsung aja kita datang, kita kagak ada urusan. Ente mesti bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman sini tahu waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet duit gede. Kan lebih baik daripada yang nggak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak, 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Kalau aneh mah ada harapan, aneh gua ada harapan, apa harapannya? Habis itu kan aneh tinggal one by one, aneh sama si Arab doang, sikat gitu. Kalau sekarang aneh mau nyikat apa? Yang nempatin juga pada nggak jelas juga. Sebagian malah SDM untuk Syekh Mansur ini terlihat seolah-olah awal mula perkara ini berawal dari sosok bernama Arab atau Amanah, Pak. Tapi jangan salah, ini skemanya ini hampir mirip-mirip dengan JBN Batubara, Pak, karena di sini ada Yusuf Mansur dan di akhir-akhir itu peran nih seperti seolah menjadi pahlawan, men-take over, kemudian berjanji mencicil. Nah, nyatanya hilang juga nih Pak, nggak ada kelanjutannya gitu. Sama persis polanya seperti JBN, Mas. Kalau JBN Yusuf Mansur turun sendiri, mereka presentasi, kemudian yang disuruh untuk menghadapi, menerima uang dan seterusnya orang lain. Tapi kalau Haji Amanah ini adalah Amanah terjun lebih dulu, kemudian dapat DP, beberapa DP, ya. Bahkan ini ratusan sebenarnya ini korbannya begitu. Nah, kemudian setelah jadi masalah sama JBN juga ketika Yusuf Mansur datang, udah nggak usah diributkan, nanti saya akan ganti dengan cara mencicil. Sama juga dengan di Kaisal Mansur ini, mereka mengatakan nggak usah diributkan, nanti dia yang bertanggung jawab akan mencicil begitu. Sama, tapi kenyataannya kan janji Yusuf Mansur terhadap jamaah terhadap investasi JBN, investor JBN juga tidak berjalan, terhadap orang-orang yang beli rumah di Kaisal Mansur tidak berjalan. Artinya hanya untuk meredam ketika pada saat itu sedang panas-panasnya begitu. Iya. Dan saya sendiri kan juga sebenarnya sudah mau proses yang di Batubara itu kan begitu 2009, 2010 kemudian bulan-bulan awalnya sudah macet, saya kan akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, tapi kenyataannya kan banyak juga orang yang menghalang-halangi saya di awalnya. Misalnya mereka mengatakan jangan, nanti ini nama Islam rusak, sementara Yusuf Mansur masih potensi untuk menjadi tokoh ulama yang besar begitu. Nah, kemudian banyak macamnya lah. Kemudian setelah itu juga bergulir lagi, ada lagi yang datang kepada saya, Pak, Bapak jangan melakukan upaya hukum dulu, nanti kalau Bapak melakukan upaya hukum mereka nggak mau bayar, sementara investasi kami besar, kalau Bapak sih nggak masalah, investasinya kecil, saya besar tidak dikembalikan. Tapi kenyataannya kan dari 2009, 2010 mulai macet sampai dengan saya mengajukan gugatan tuh di 2022 juga tidak ada yang dibayar itu, Mas, begitu. Jadi ada semacam ketakutan Pak ya dari YMI ini apabila berlanjut ke ranah hukum atau mungkin persoalan ini muncul ke publik gitu Pak ya. Jadi itulah direndam terlebih dahulu dengan cara menjanjikan akan dicicil seperti itu. Iya, iya. Jadi ada salah satu investor atau jamaah yang mendengar bahwa perkara tersebut dulu Yusuf Mansur berjanji untuk mencicil itu sebatas ini tidak muncul ke permukaan publik, itu ada yang mendengar itu. Betul. Tapi saya tidak mendengar, tapi ada yang mendengar itu dan itu memberikan keterangan di depan majelis hakim di bawah sumpah. Artinya orang tersebut memang mendengar begitu. Iya. Iya. Iya.
Jadi ada rasa ketakutan lah. Dan Yusuf Mansur kan juga mengakui pada tahun 2010 itu 2010, 2011, 2012 itu kan ketakutannya tinggi karena mereka masih bangun pondok pesantren begitu. Iya, iya, iya. Itu kan ada pengakuan di YouTube-nya Yusuf Mansur begitu. Betul, betul. Tapi kalau sekarang enggak lah, ya udah ajukan aja proses hukum, laporkan ke polisi, gugat. Paling nanti kalau aneh kalah kan aneh suruh bayar gitu. Iya. Kan ada perkataan seperti itu, Mas. Betul, betul. Ya, Ya, ini kan ya. harapannya di kepolisian segera memproses begitu Pak, karena ini uang puluhan miliar ini larinya kemana? Karena dijanjikan akan untuk membuat rumah gitu ya, dijanjikan eh, aset berupa rumah, tetapi ini ternyata kan tidak ada wujudnya. Nah, ini sebenarnya lari uangnya kemana? Ini kan harusnya segera ditelusuri begitu Pak. Ya, betul. Artinya sebenarnya kalau ini perkaranya cepat ditangani, kemudian segera bisa ditelusuri aliran uangnya kemana kan bisa begitu. Iya, iya. Berkaitan dengan perkara ini seolah-olah mandek, kalau toh harus sudah terpaksa dan ini kepepet juga nanti mungkin saya akan bersurat ke Komisi 3 DPR RI untuk minta audien dengan mereka, kemudian agar DPR yang mendesak kepolisian karena ini berkaitan dengan masyarakat kecil, Mas. Dan itu banyak jumlahnya, bukan 1-2 orang, jumlahnya puluhan bahkan ratusan begitu, Mas. Iya, Ya. betul. Karena perlu dicatat, ini mereka yang menjadi nasabah Desa Al Mansur ini mereka membeli rumah bukan untuk investasi, untuk hunian satu-satunya, untuk hunian pertama kali begitu Pak ya. Betul, hampir rata-rata itu 100 bahkan 100% ya, Mas. Ya. Yang saya temui itu bahwa ini orang ini yang sudah memberikan kuasa ke saya itu adalah mereka rata-rata adalah rumah pertama. Artinya mereka tidak punya tempat tinggal, kemudian mereka ingin membeli itu gitu. Bahkan ada yang juga mereka misalnya menjual tanahnya di kampung, kemudian ditambah dengan hasil tabungan, kemudian dijadikan DP. Ternyata kan juga tidak ada rumahnya sampai dengan saat ini, itu sama sekali rumahnya zong, Mas. Betul. Bahkan tanah-tanah yang ditujukan kepada mereka itu yang awalnya mau dibangun di situ dan seterusnya itu tanah-tanah itu bukan miliknya amanah itu atau CP Kaisal Mansur begitu. Ya. Ya, jadi ini tanah orang lain sudah berani untuk diperjualbelikan gitu Pak ya. Betul, ya. Ya. Bahkan penyelidik juga sudah mendatangi lokasi tanah tersebut di beberapa lokasi karena ini sebenarnya lokasinya mencar-mencar, Mas. Ya. Penyelidik sudah datang ke sana menanyakan, bahkan ketemu dengan pemilik tanahnya langsung begitu. Jadi, oh iya Pak, dulu mau dibeli tapi nggak jadi gitu. Iya. Dan seterusnya. Gitu. Ya, ini kan ada salah satu investor atau nasabah yang mengatakan bahwa aset-aset dari Arab atau Amanah ini dipegang oleh YM, Pak, senilai 8 miliar kalau katanya. Dan itu pun dijaminkan atas nama istrinya. Ini apakah betul begitu, Pak? Jadi ada sebagian yang mengetahui itu, katanya pada saat itu pakai LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, kemudian LSM itu sudah dapat mengambil bukti-bukti kepemilikan milik Arab, kemudian itu katanya diambil oleh YM begitu. Iya. Itu menurut sebagian dari klien saya seperti itu, memang ada yang tahu seperti itu. Iya. Makanya saya meminta ini kepada pihak yang berwajib agar segera ini diproses, kemudian alirannya kemana, kemudian harta kekayaannya Arab dan seterusnya itu di mana begitu. Baik. Iya. Ya, ini karena mengingat ya korban-korban ini bukan golongan orang yang berada. Saya masih ingat yang menjadi korban ini bahkan ada yang profesinya sebagai guru pabrik, ada yang sebagai satpam, ada yang tukang nasi pecel, bahkan ada yang jual baju keliling itu Pak ya, seperti Bu Nining yang usianya juga Iya, ojol, ya. Gitu ya. Ini sungguh disayangkan. Ya, sebenarnya ini seharusnya
Pak penyelidik punya empati bahwa ini disesegerakan ya diproses begitu. Karena orang-orang konsumen yang sudah memberikan DP itu termasuk sebenarnya orang-orang yang harus dikasihani begitu, Mas. Ya, betul. Ya. Selama 6 bulan ini Pak, apakah ada upaya dari YM gitu Pak untuk menghubungi para investor secara langsung gitu Pak? Apakah tidak ada upaya seperti itu? Sampai dengan saat ini belum ada laporan ke saya, Mas. Klien-klien saya didekati itu belum ada sampai dengan saat ini. Mungkin dianggap bahwa ini perkara kecil lah gitu. Ya. Tapi tetap sekecil apapun, sebesar apapun tetap akan saya perjuangkan. Setidak-tidaknya saya masih punya kemampuan bersurat ke sana kemari begitu, agar perkara ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, Mas, begitu. Iya, iya. Tapi dulu setahu saya juga ada yang pernah dihubungi secara pribadi gitu Pak ya? Iya. Yang kalau tidak salah ibu siapa ya namanya ya? Dan itu pun, kalau ke saya laporan resminya belum ada. Kalau ke saya. Oh iya. Tapi ya. Iya. Bisa dipertanyakan. Kalau ke teman-teman media yang lain mungkin mengatakan mungkin ya. Iya. Iya, ini secara pribadi untuk niatnya untuk menyelesaikan masalah atau mungkin ada niat yang lain gitu Pak. Iya. Saya tidak tahu ketika seperti itu, saya tidak tahu. Ya. Tapi intinya sampai dengan sejak mulai perkara ini dipegang tidak ada pengembalian dalam bentuk apapun dan tidak ada menghubungi dalam bentuk apapun begitu. Baik. Iya. Baik Pak. Iya. Artinya secara persuasif memang sudah buntu. Ini memang upaya hukumnya harus didorong agar ini berjalan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku begitu, Mas. Iya, betul.